Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qadha bil zillati wal hawani liman asahu wa khalafa amrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia, apalagi orang yang beriman kepada Allah, pasti mendambakan dirinya masuk surga. Surga adalah sumber kebahagiaan. Surga adalah sumber keindahan. Surga adalah sumber kenikmatan. Surga adalah sumber segala-galanya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki surga. Dalam beberapa saat Nabi memasuki surga sudah memunculkan satu sifat surga, mala ainun ra'at. Mata belum pernah melihat begitu indahnya surga. Wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengarkan begitu merdunya surga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang kita bayangkan tentang surga belum apa-apa dengan kenyataannya. Mudah-mudahan kita semua calon-calon penduduk surga. Para hadirin, surga yang begitu nikmat, surga yang merupakan sumber segala kelezatan dan kebahagiaan. Tapi karena cintanya Allah kepada hambanya, maka Allah memberikan banyak jalan menuju surga. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cinta kepada umatnya, sehingga dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Dari cintanya Nabi Muhammad, dan karena beliau telah melihat surga, sayang kalau ada umatnya tidak masuk surga. Rugi dan sengsara kalau ada umatnya tidak masuk surga. Maka target yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, ingin semuanya umatnya masuk surga. Dari cintanya Nabi kepada umat, karena beliau telah melihat sendiri bagaimana surga yang begitu indah. 3 kali beliau menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Ketika yang ketiga kalinya beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat pun berteriak karena takjub, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Rugi orang yang tidak masuk surga, rugi orang yang hidupnya tidak berusaha untuk mendapatkan surga. Sahabat mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang rugi, siapa orang yang tidak mau memasuki surga? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah di antara salah satu jalan untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan inayah pertolongan dari Allah, kita bisa menempuh jalan menuju surga. Apa kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah mengatakan,
Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Umatku yang mau mentaati aku, umatku yang mau mengikuti jejak langkah kehidupanku, itulah umatku yang mau masuk surga. Dan umatku yang tidak mau mengikuti langkah-langkahku, tidak mau mengikuti jejak langkah kehidupanku, berarti umatku yang tidak mau masuk surga. Para hadirin, kalau saya yang mengatakan, saya akan mengatakan, yang mengikuti aku masuk surga, yang tidak mengikuti aku masuk neraka. Tapi amati, apa kata Nabi? Yang mengikuti Nabi masuk surga, yang tidak mengikuti tidak mau masuk surga. Nabi tidak mau menyebutkan neraka untuk umatnya, sebab Nabi pun pernah melihat langsung apa itu neraka. Begitu dahsyat neraka, begitu mengerikan neraka. Makanya para hadirin, dari informasi Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, mari, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia, gunakan kesempatan ini untuk menempuh jalan-jalan menuju dibukanya pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi pun memberi informasi apa di antara jalan menuju surga. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia mencintai aku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku, kata Rasulullah, dia akan masuk surga bersamaku. Kalau melihat diri kita, siapa kita? Siapa Rasulullah? Pantaskah kita masuk surga bersama Rasulullah? Tapi ini pernyataan beliau dari cintanya kepada umatnya. Beliau mengatakan, orang yang menghidupkan sunnahku berarti mencintai aku. Orang yang mencintai aku berarti dia akan masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Para hadirin, usahakan dalam kita menjalani kehidupan ini, langkah demi langkah kita supaya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang saya sering melihat langsung, banyak di antara kita sholatnya mau, ibadahnya mau, tapi kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum pakai tangan kiri. Saya bisa membayangkan kalau makannya, minumnya pakai tangan kiri, berarti bagaimana bismillahnya. Makan dan minum pakai tangan kiri, itu bukan sunnah Rasulullah, tapi sunnahnya setan. Pernah di hadapan Rasulullah, ada seorang makan pakai tangan kiri, Rasulullah langsung menegur, kul biyaminik, fa inna syaitana yakulu bisimalik. Makanlah dengan tangan kanan, sebab setan makannya dengan tangan kiri. Ini satu contoh saja para hadirin. Usahakan kita pelajari apa itu sunnah-sunnah Rasulullah, supaya kita akan mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak jalan menuju surga, di antaranya mahabbatul ilmi, cinta kepada ilmu. Tandanya orang yang cinta kepada ilmu, rajin-rajin menghadiri majelis taklim. Kenapa cinta ilmu, rajin menghadiri majelis taklim merupakan salah satu jalan menuju surga? Dalam hadis yang sahih, Nabi pun pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju jalan yang kaitannya dengan majelis taklim, dengan ilmu, maka berarti orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kenapa para hadirin kok jalan ilmu? Sebab ilmu adalah segala-galanya. Langit diciptakan karena ilmu, bumi diciptakan karena ilmu, Al-Quran diturunkan karena ilmu, Nabi Muhammad diutus karena ilmu, kita diciptakan sebagai manusia karena ilmu. Coba bayangkan, apa yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain? Maaf sekali lagi, apa yang membedakan kita dengan binatang adalah ilmu. Kita tidur, binatang juga tidur.
Kita makan, binatang juga makan. Kita kawin, binatang juga kawin. Bedanya apa? Manusia harus mencari ilmu. Kalau binatang tidak mencari ilmu. Kita bisa bayangkan para hadirin. Kalau orang yang tidak mau mencari ilmu akan dimasukkan ke dalam apa dia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak cukup rasanya waktunya untuk membicarakan masalah jalan menuju surga karena begitu banyaknya. Tapi untuk mengakhiri khutbah saya pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu jalan menuju surga yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW satu saat. Ini riwayat oleh Al-Imam Al-Maqdisi, seorang pakar hadis. Satu saat Nabi menyampaikan syariat Allah di masjid. Di tengah-tengah begitu semangat, Nabi berhenti sejenak. Setelah berhenti sejenak, Nabi mengangkat kepala. Kemudian Nabi memberikan informasi kepada para sahabat yang sedang menyimak tausiah Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sayati ila hadzal masjid rajulun huwa min ahlil jannah. Akan datang seorang laki-laki ke dalam masjid ini. Orangnya masih hidup. Dia baru keluar dari rumahnya, sedang jalan menuju masjid ini. Walaupun orangnya masih hidup, kata Rasulullah, namanya sudah didaftar di surga. Satu masjid pun semuanya terkejut. Semuanya menunggu. Siapa gerangan manusia yang bahagia muncul dari lisan Nabi Muhammad SAW yang perkataannya merupakan langkah yang pasti. Orangnya masih hidup, sedang berjalan menuju masjid, tapi namanya sudah terdaftar di surga. Alangkah beruntungnya orang yang juga ikut mendaftarkan diri untuk menjadi calon penduduk surga. Tidak begitu lama datang itu orang. Assalamualaikum, dijawab oleh para sahabat satu masjid, dan semuanya memandang. Semua hati mengatakan, itu kan teman kita sendiri, itu tetangga kita sendiri. Ternyata orang yang begitu mulia masih hidup, tapi namanya sudah terdaftar di surga. Para sahabat semuanya mengadakan penelitian. Apa rahasianya? Seorang sahabat yang masuk itu bernama Abdullah bin Salam. Seluruh sahabat mengadakan penelitian. Abdullah bin Salam seorang sahabat yang biasa, bukan yang begitu masyhur, bukan yang begitu terkenal, tapi begitu hebat. Namanya sudah didaftar di surga. Apa rahasianya? Penelitian demi penelitian, ternyata ada dua hal yang menjadikan dia istimewa, masih hidup, namanya sudah didaftar di surga. Kalau masalah ibadah, dia melakukan ibadah. Kalau masalah kewajiban, melakukan kewajiban. Masalah sunnah, semampunya dia melakukan sunnah. Tapi apa rahasianya para hadirin? Ternyata hasil penelitian para sahabat ada dua yang istimewa. Pertama, sahabat Abdullah bin Salam adalah orang yang selalu menjaga lisan. Lisan ini para hadirin bisa menghancurkan seluruh ibadah yang telah kita lakukan. Berpuluh-puluh tahun ibadah kita telah lakukan, hancur dengan lisan kita hanya mengucapkan kalimat dua kalimat. Terutama yang banyak kurang diperhatikan oleh umat Islam, yang menghancurkan amal sendiri, yang menutup pintu surga, diantaranya adalah mengumpat. Kalau bahasa sininya ngerasa nih. Insya Allah para hadirin perlu kita bicarakan dalam satu khutbah khusus berbicara tentang apa bahaya ngerasani, apa efek negatif daripada mengumpat. Itu umat perlu mengetahui para hadirin. Di antaranya adalah menghancurkan amal kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Selalu menjaga hati, selalu mengedepankan husnubon, menyingkirkan suubon. Ini juga harus diperhatikan oleh kita. Apa artinya ibadah yang telah kita lakukan kalau hati kita selalu suudon kepada orang lain, apalagi sampai-sampai suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebagian kecil dari jalan
yang menuju surga. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan dan kita semua orang-orang yang akan dibukakan pintu surga di hari kiamat yang dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wahlidil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'atin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.